Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Tahura Fun Adventure Virtual Tour. Di Virtual Tour kali ini, kita akan mensimulasikan perjalanan yang akan kita lakukan di tanggal 29 Mei nanti, di mana kita akan mengunjungi 3 destinasi wisata yang ada di Taman Hutan Raya Juanda, yakni Goa Jepang, Goa Belanda, dan Curug Emas Maribaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita saksikan virtual tour-nya. Untuk operator mungkin boleh di-share screen videonya. Oke, jadi video tadi itu memperlihatkan di mana kita berada di pintu masuk, di mana kita akan masuk dari pintu yang paling terdekat ke Goa Jepang dan Goa Belanda. Dari loket tadi, kita akan mengambil rute ke kiri terlebih dahulu, yakni ke Goa Jepang. Di sini, teman-teman boleh langsung disiapkan senternya ya, karena di Goa Jepang itu suasananya benar-benar gelap dan nggak bisa tembus senter HP. Jadi kita harus benar-benar pakai senter. Kita akan menghabiskan waktu di Goa Jepang kurang lebih sekitar 10-30 menit, di mana selama 10-30 menit itu kita akan kita akan mendengarkan penjelasan tentang Goa Jepang dari tour guide utama kita yang tentunya masih dirahasiain ini. Buat teman-teman yang penasaran, makanya ayo ikut di tour kita di tanggal 29 nanti. Tapi sebelumnya, mungkin aku mau sedikit jelasin nih sejarah tentang Goa Jepang. Jadi, Goa Jepang ini dibangun pada tahun 1942. Goa Jepang ini berada di dalam rimbunnya hutan rakyat yang diresmikan pertama kali 23 Agustus 1965 oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Brigjen Masudi dengan nama Taman Wisata. Kemudian, Taman Wisata ini berganti nama menjadi Taman Insinyur Haji Juanda setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1985. Oke, buat operator, boleh di-play lagi videonya? Boleh operator masih di-play? Oke, boleh di-pause operator? Nah, oke. Jadi, setelah tadi di Goa Jepang, teman-teman senternya masih kita keep dulu ya. Karena dari Goa Jepang, kita akan langsung ke Goa Belanda. Dari Goa Jepang tadi,
kita mengambil rute ke arah kanan. Jarak dari Gua Jepang ke Gua Belanda sendiri itu nggak terlalu jauh, masih kurang dari 1 kilometer. Dan di Gua Belanda, kita akan menghabiskan waktu yang kurang lebih sama kayak di Gua Jepang, sekitar 10-30 menit. Dan di sana kita juga bisa mendengarkan penjelasan dari tour guide utama. Kondisi di Gua Belanda kurang lebih nggak beda jauh ya sama di Gua Jepang. Cuma kalau di Gua Belanda itu bangunannya lebih tinggi dan nggak segelap di Gua Jepang. Dan sekarang aku mau jelasin sedikit juga nih tentang Gua Belanda. Jadi Gua Belanda itu merupakan salah satu dari banyaknya bangunan dan peninggalan sejarah yang dibangun Belanda saat menguasai Indonesia di masa penjajahan. Pada awalnya, gua yang dibangun tahun 1901 ini digunakan oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga air. Namun di tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambahkan lorong dan koridor di dalam gua yang ada di daerah Dago Pakar ini. Pembangunan yang dilakukan oleh Belanda mencakup 15 lorong dan 3 koridor. Setiap koridor punya fungsi yang berbeda-beda. Koridor pertama itu untuk saluran air, koridor kedua untuk lubang ventilasi, dan yang ketiga untuk ruang interogasi. Gua seluas 750 meter ini punya dinding yang terbuat dari batu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Krakatau. Oke, buat operator boleh di-play lagi videonya? Nah, oke. Jadi setelah tadi di Goa Jepang gitu ya, di Goa Belanda maksudnya, teman-teman boleh masukin nih senternya ke dalam tas, karena senternya nggak akan kita pakai lagi. Dan buat teman-teman yang bawa trekking pole, boleh nih kita keluarin, karena kita bakal mulai perjalanan yang sebenarnya gitu ya. Jadi, dari Goa Jepang tadi, kita akan langsung pergi ke Curug Omas Maribaya. Mungkin perjalanan pergi ini bakal kerasa cukup panjang dan berat buat teman-teman yang baru sekali ngelakuin kegiatan trekking atau yang jarang olahraga juga gitu ya. Karena jalan perginya itu apa ya, rutenya medannya cukup menanjak dan banyak bebatuan. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita sepanjang jalan itu kita bisa nemuin banyak warung yang juga nyediain tempat duduk. Jadi, di situ kita bisa istirahat dan mungkin buat teman-teman yang aus, pengen minum, pengen beli jajan, bisa berhenti di situ. Jadi, buat teman-teman yang ngerasa capek dan pengen istirahat sebentar, jangan sungkan buat ngasih tahu kita selaku pengelola tur dan tour guide ya, karena tentunya kita bakal memfasilitasi teman-teman buat istirahat dulu, biar perjalanan kita ke atasnya itu enak gitu ya. Nah, selain nemuin tempat duduk, pemandangan di sepanjang jalan yang akan kita tempuh juga bagus banget nih teman-teman. Jadi aku rasa capeknya teman-teman pasti bakal kebayar. Dan buat operator boleh di-play lagi videonya? Oke. Nah, di cuplikan terakhir tadi itu ada video di sekitar Curug Omas Maribaya. Di sini kita itu bisa melihat pemandangan Curug Omas yang bagus dan kalau kata orang Sunda tuh tiis panon gitu ya. Di Curug Omas ini udaranya sejuk banget dan kita itu bisa ngerasain uap air dari si Curug Omas ini. Dan setelah di Curug Omas, kita itu bakal makan bareng-bareng. Jadi setelah kita capek gitu ya, jalan 3 kilometer, 4 kilometer nanjak dari gua Jepang, dari gua Belanda, kita bakal langsung manjain perut teman-teman nih dengan makanan khas Sunda yang dijual sama pedagang lokal di sekitar Curug Omas Maribaya. Setelah makan, teman-teman juga bakal kami kasih waktu free time
di mana waktu itu bisa digunain untuk foto-foto, ngobrol-ngobrol, atau mungkin bisa nih main game sama orang-orang baru yang baru teman-teman kenal dan temui di trip ini. Dan setelah puas main, kita bakal langsung pulang lewat rute yang sama. Dan untuk perjalanan pulang sendiri itu kayaknya nggak akan terasa begitu berat, karena jalannya itu cenderung menurun, jadi teman-teman udah bisa sedikit santai nih, di perjalanan pulang. Dan mungkin sekian dari virtual tour kita pada hari ini. Semoga dengan virtual tour ini bisa bikin teman-teman semangat dan nggak sabar nih buat ikut real trip-nya di tanggal 29 nanti. Karena kami dari Nasatur pun udah nggak sabar banget nih buat ngajak teman-teman jalan-jalan dan pengen ketemu sama teman-teman di tanggal 29 nanti. Terima kasih udah mengikuti virtual tour kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi kami di CP yang tertera di brosur dan poster, atau boleh juga menghubungi IG kami nih di Nasatur, di nasat_tour. Oke, jadi sekian dari kami. See you di tanggal 29.